roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami, roh tercurah Tuhan dibangkitkan, roh tercurah
Mari kita sama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Allah. Bapa Surgawi, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami datang mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan kami boleh ada. Sampai pagi hari ini kami ada boleh sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu heran buat kami semua. Dengan tubuh yang sehat, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang diberitakan sebentar menjadi makanan rohani buat kami umat-umat-Mu, dan juga menjadi petunjuk buat hidup kami selama kami masih hidup di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan, supaya firman yang disampaikan sebentar itu boleh kami mengerti dan kami akan hayati dalam hidup ini selama kami ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua berkata amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang apa tanda-tanda bagi orang bebas. Jadi tema kita, apa tanda-tanda bagi orang bebas? Kita yang di dalam Kristus sudah dibebaskan dari dosa kita. Nah, apa tanda-tanda orang yang sudah dibebaskan dari dosanya itu? Pagi hari ini saya mau mengambil kisah dari kitab Nabi Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25. Nabi Daniel, kisah Nabi Daniel di dalam pasal 3 ayat 24 sampai 25. Bunyinya begini, ya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Ayat 25 katanya, kata raja ini, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Puji Tuhan. Ya. Ini Raja Nebukadnezar, raja yang pernah menaklukkan Yerusalem, ibu kota Israel. Ya. Nah, setelah ditaklukkan bangsa Israel itu, mereka memilih orang-orang muda yang unggul, berperawakan tentu unggul, mempunyai hikmat, mempunyai pengetahuan, dan mempunyai pengertian ilmu, serta cakap, ya, untuk dibawa ke negara mereka di Babel, ya. Ya, kalau mereka memilih pemuda-pemuda atau orang-orang yang muda yang unggul-unggul, tentu Nebukadnezar ini raja yang besar pada waktu itu, mempunyai tujuan. Dan benar saja, anak-anak yang cakap, yang masih muda, yang unggul-unggul itu dibawa ke Babel untuk dipekerjakan di istana raja. Ya. Di antara orang-orang muda yang dibawa itu, ada 3 orang percaya. Ya. Daniel dengan
Oh ya, jadi berarti ada 4. Daniel dengan temannya 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Obednego. Ya. Jadi orang-orang yang unggul ini ikut dibawa dan dipekerjakan di istana. Tentu dengan ada maksud, karena mereka orang-orang pintar, dengan harapan negara Babel ini akan bertambah maju. Ya. Saudaraku yang kekasih, mereka menyuruh orang rakyatnya atau pegawai-pegawainya untuk memberi makan ke 4 orang ini, supaya dengan harapan mereka orang-orang pintar jadi bertambah pintar. Ya. Supaya dengan harapan pintar. Bahkan hidangan raja, model hidangan yang biasa disajikan kepada raja, itu juga bisa disediakan untuk mereka makan. Saudara tahu, kalau negara-negara Babel itu, buat orang-orang Israel itu merupakan negara kafir. Negara kafir tentu buat soal makan nggak ada pantangan. Tapi kalau buat orang Israel ada beberapa hal yang haram yang tidak boleh dimakan. Di antaranya pada waktu itu tidak boleh makan babi, ya, makanan-makanan yang lain, apalagi makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka, itu tidak boleh mereka makan. Dan akhirnya ketiga pemuda ini dengan Daniel, mereka hanya minta makan sayur-sayuran. Sebenarnya raja tidak mau memenuhi kebutuhan makan sayur-sayuran itu. Tetapi Daniel minta dites dulu. Silakan. Beberapa orang muda, makanan-makanan yang dihidangkan oleh raja, makan situ. Tetapi buat kami, silakan sayur-sayuran aja diberikan kepada kami. Setelah dites, ternyata 4 orang Israel itu, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Obednego, lebih pintar. Bahkan Alkitab mengatakan 10 kali lebih pintar daripada orang-orang pemuda-pemuda di Babilonia itu, di Babel. Saudaraku yang kekasih, kemudian raja menyatakan bahwa dia mendapat satu mimpi. Dalam mimpi ini, yang heran, raja tidak mau kasih tahu mimpinya apa. Dan juga diharuskan mimpinya itu katakanlah, mesti mereka kasih tahu. Dan apa maknanya sekalian? Ini pekerjaan orang gila barangkali. Dia yang mimpi, kemudian disuruh tafsir, ya, apa mimpinya, kemudian apa makna dari mimpi itu. Waktu Daniel mendengar hal ini, sebab kalau tidak ada yang bisa memberikan bukan saja arti dari mimpi itu, tetapi mimpinya itu juga harus diberitahukan dengan artinya, maka mereka akan mengalami hukuman mati. Termasuk tentu Daniel. Wah, ini tugas yang berat bagi Daniel. Dan sebab itu dia minta bantuan, ya, dari rekan-rekannya, ya, supaya berdoa. Kita berdoa. Jadi 4 orang itu berdoa, ya. Kemudian juga dengan yang ikut-ikut yang lain tuh, ya, yang ikut dibawa ke Babel juga disuruh berdoa. Tolong supaya berdoa. Memang itulah merupakan kebiasaan kita
Kalau kita mempunyai pergumulan, minta bantuan doa kepada saudara-saudara kita. Sehingga kita boleh mendapat pertolongan dari Tuhan atas masalah yang kita hadapi. Ya, puji Tuhan. Ya, pada satu malam Daniel, ya, dia mendapat rahasia luar biasa. Allah yang mempunyai langit dan bumi, malam itu rupanya memberitahukan rahasia dari mimpi raja dengan makna dari mimpi itu. Semalaman itu setelah Daniel dia mendapat rahasia dari mimpi itu raja, dia menyanyi, dia memuji Tuhan sepanjang malam itu. Dia menyanyi, dia memuji Tuhan. Dan besok paginya dia minta mau ketemu dengan raja. Dan diizinkan bertemu dengan raja. Dia ceritakan, ya, dia ceritakan bahwa apa yang dimimpikan oleh raja, dia katakan begitu, ya, sebuah patung. Kepalanya terbuat dari emas tua. Dadanya dan lengannya dari perak. Perutnya dan pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi. Kaki, ya, mulai dari paha sampai ke telapak kaki itu terbuat dari besi. Dan sebagian lagi campuran dengan tanah liat. Dalam mimpi itu dikatakan ada batu terlepas tanpa diungkit. Sebuah batu besar, ya, bukan buatan tangan manusia. Artinya batu yang memang besar itu karena sudah dikikis atau bagaimana ditangani oleh tangan manusia. Tiba-tiba tanpa tangan ada orang yang menorong. Tiba-tiba terlepas itu batu, ya, yang besar itu. Langsung batu itu menggiling, ya, menggiling patung sehingga remuk sama sekali dan hancur seperti sekam, ya. Jadi sama sekali sudah hancur luluh seperti sekam yang lalu ditiup oleh angin sehingga tidak ada lagi. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung yang besar. Haleluya. Raja Nebukadnezar, dia mendengarkan dan dia mengakui. Oleh sebab itu Daniel diangkat, ya, menjadi pembesar negeri. Ya. Jadi diberikan tugas untuk mengurus suatu provinsi kalau tidak salah, ya. Sekarang ini namanya provinsi. Kalau di Indonesia, ya, menjadi wali negeri. Karena keberhasilannya dia mengungkapkan rahasia mimpi raja, ya, dengan memberikan makna artinya. Saudaraku yang kekasih, itulah pertolongan Tuhan buat umat-umatnya yang dalam keadaan tertekan. Setelah itu, Raja Nebukadnezar juga melakukan, karena keberhasilannya, dia memerintah, dia mulai sombong, ya, dia mulai sombong. Raja Nebukadnezar ini mulai meninggikan diri, ya, mulai meninggikan diri, dan ia membuat patung emas yang tingginya 6 hasta,
60 hasta, lebarnya 6 hasta. Kemudian diumumkanlah kepada semua rakyat, termasuk juga orang-orang Yahudi yang tertawan di Babel. Dia katakan patung yang dia buat ini harus disembah kalau mulai bunyi sangkakala dengan tabuh-tabuhan itu. Semua orang harus menyembah kepada patung itu. Ini kecongkakan sudah sampai tinggi ke langit, ya. Dan apabila ada orang yang tidak mau sujud menyembah patung itu, dia juga akan dilemparkan ke dalam perapian, dapur api, ya, dibuang kepada dapur api. Itu resikonya. Dapur api itu sudah dibuat sedemikian rupa, ya, dan dipanaskan lagi, ditambah kayunya supaya lebih panas sampai 7 kali. Ini maksudnya untuk, ya, kalau menurut saya, ya, ini hasutan yang tujuannya adalah untuk menjadi, yang akan jadi korban adalah orang-orang Israel yang ada di sana. Tetapi apa? Waktu pengumuman raja itu disampaikan, mereka khususnya Sadrak, Mesak, Obednego, waktu tabuh-tabuhan dipukul, bunyi-bunyian dipukul, barangkali disertai dengan tari-tarian, ya. Mereka tidak menyembah sujud kepada patung yang begitu tinggi, 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Mereka tidak mau menyembah. Ya, resikonya akhirnya mereka ditawan, diikat, dan dimasukkan ke dalam, dilempar ke dalam dapur api. Seperti tadi saya sudah bacakan ayat ini kepada saudara. Waktu di dalam Daniel pasal 3 ayat yang ke-24, terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Tetapi katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi kaget Raja Nebukadnezar. Dia sudah menyuruh kepada orang-orang mengikat 3 orang Ibrani itu, Sadrak, Mesak, dan Obednego. Dan ternyata orang itu masih hidup. Padahal orang-orang yang melempar saja kena apinya, mereka sudah mati, hangus. Tetapi justru mereka, jangankan mereka mati, pakaian yang mereka pakai saja tidak terbakar. Luar biasa. Ya. Tidak ada bau sangit kalau kita katakan di sini. Apa yang mereka pakai itu semuanya tidak terbakar sama sekali. Dan lebih daripada itu, mereka lihat bukan 3 orang yang mereka buang, tetapi di dalam dapur api itu ada 4 orang. Dan yang satu adalah seperti anak dewa. Haleluya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah yang dimasukkan ke dalam dapur api itu dengan terikat, ikatannya terlepas.
Ya. Dan mereka bisa berjalan bebas. Inilah hubungannya dengan tema kita. Ada tanda-tanda bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu mengalami pembebasan dari Tuhan. Haleluya. Dan yang keempat adalah seperti anak dewa. Memang kalau buat orang-orang kafir, mereka yang tahu dewa itu, mereka hanya mempunyai dewa. Mereka tidak mempunyai Tuhan. Jadi oleh sebab itu mereka katakan seperti anak dewa. Kalau kita tahu bahwa itu bukannya dewa, tetapi ada Yesus. Di dalam hidup orang percaya, kalau mengalami aniaya, Yesus hadir. Yesus hadir. Waktu Paulus sebelum menjadi rasul, dia menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Paulus sudah memegang surat kuasa dari imam-imam besar. Jadi dengan kata lain, kalau toh dia bunuh orang-orang Kristen itu, dia kejar-kejar, ya, dibunuh, kalau ketangkap dibunuh, bebas, dia tidak ada tuntutan apa-apa. Tetapi dalam melaksanakan pekerjaannya itu, dia bertemu dengan Yesus. Cahaya dari Yesus menerpa waktu ada di daerah di kota Damsyik, ya. Menerpa mukanya. Terang itu menempa mukanya sehingga dia jatuh tersungkur. Dan dia tahu ini ada sesuatu. Terus dia tanya, siapa engkau ini? Suara itu berkata, aku Yesus yang engkau aniaya. Bukan Yesus sebetulnya yang dianiaya. Yesus tidak sejaman dengan Rasul Paulus. Sekarang disebut Rasul Paulus. Yang dianiaya adalah orang-orang Kristen pada waktu itu. Dikejar-kejar, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara atau dibunuh. Dan Yesus katakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, ya, karena ada yang membela kita, yaitu Yesus. Kalau mereka menganiaya kita, berarti mereka menganiaya Yesus. Yesus yang membela kita. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, api yang sudah dipanaskan 7 kali itu tidak mempan kepada orang-orang percaya. Karena kehadiran Yesus bersama-sama dengan mereka, ya. Di mana Yesus hadir, api itu dia akan menghanguskan mereka, membakar mereka karena ada Yesus hadir. Oleh sebab itu kita beruntung kita menjadi orang percaya. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia pelihara kita. Ya, asal kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Raja Daud berkata, aku belum pernah melihat orang percaya, anak cucunya berjalan minta-minta sedekah. Luar biasa. Sebab itu mari dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita mesti sungguh-sungguh. Supaya pembelaan Tuhan itu senantiasa nyata di dalam hidup kita. Ya. Ikatan yang mengikat ketiga orang muda ini, orang-orang Israel, ya, karena Tuhan.
Tapi akhirnya ikatan itu dibebaskan. Yang membebaskan siapa? Yang membebaskan itu adalah Tuhan sendiri yang melepas ikatan itu. Nah, poin yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara, ya, kelepasan. Ini berbicara masih kebebasan. Kelepasan yang dialami oleh orang-orang percaya adalah kelepasan dari hukum mati. Kita baca di dalam 1 Samuel 14 ayat 45. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, Raja Saul ini, "Masakah Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar di Israel. Jauhlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun daripadanya tak jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati." Ini sebetulnya kisahnya begini. Ya. Saul ini yang dimaksud adalah Raja Saul. Ya. Dia mempunyai anak Yonatan, ya. Anaknya yang bernama Yonatan. Ya. Raja Saul ini memang mula-mula diangkat oleh Allah. Ya, atas persetujuan rakyat. Tetapi setelah dia menjadi raja, rupanya dia merasa sudah berkuasa, kemudian dia bisa bertindak sewenang-wenang. Sebenarnya pekerjaan Tuhan, dia tidak boleh layani. Dia tidak mempunyai tugas untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, mengadakan persembahan kepada Tuhan. Ada orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan. Jadi kalau dia mau ambil itu semua kacau nanti, ya. Karena setiap pelayanan pekerjaan Tuhan itu sudah ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ayat 43, kata Saul kepada Yonatan, "Beritahukanlah kepadaku apa yang telah kau perbuat." Lalu Yonatan memberitahukan kepadanya, ini Yonatan ini anaknya Saul, ya. Memberitahukan kepadanya, katanya, "Memang aku telah merasai sedikit madu dengan ujung tombak yang ada di tanganku. Aku bersedia untuk mati." Ya. Jadi memang Yonatan dia merasai madu itu sebenarnya tidak boleh dimakan. Karena semua rakyat juga sudah bersumpah, ya. Sudah bersumpah bahwa seharian itu mereka tidak boleh ada yang makan. Tetapi rupanya Yonatan dia ambil madu itu. Waktu dia makan matanya terang. Jadi rupanya dia sudah lemah, tetapi dia ambil, ya, tidak sengaja, ya. Dia memang tidak dengan sengaja diambil waktu itu, ya. Dan kemudian dia punya mata terang. Nah, ayahnya Saul marah, ya, kepada Yonatan. Sebenarnya pelanggaran yang dia lakukan itu dia sengaja. Tapi ayahnya Saul itu, Raja Saul itu telah menyuruh kepada rakyatnya bersumpah dan berkata, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini." Jadi pada waktu itu memang semua tidak boleh makan. Jadi puasa lah gitu, ya. Oleh sebab itu banyak rakyat yang sudah lesu, sudah lemah. Ya. Nah, berbeda dengan kita orang-orang Pantai Kosa yang sering kali puasa, ya. Baru puasa 1 hari tidak apa-apa. Tapi kalau belum pernah puasa 1 hari aja sudah lesu, sudah lemah. Sepertinya udah gak tahan mau makan aja supaya kuat, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi oleh karena
Yonatan dia boleh makan madu, ya, maka harusnya sebagai seorang ayah mengasihi anaknya. Ya, harusnya seorang ayah mengasihi anaknya. Tetapi rupanya ayahnya ini, ya, Saul, begitu benci kepada Yonatan, ya. Saul ini begitu kerasukan akan kekuasaan. Dia sudah memegang kekuasaan cukup lama, jadi dia seperti kerasukan untuk berkuasa terus. Dia nggak mau lepas itu kekuasaannya. Ya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, kita baca Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-17, bunyinya demikian. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Ya, jadi maksudnya di sini jangan kita seperti kerasukan, ya, karena kita sudah berkuasa, maka kerasukan itu artinya ya seperti tidak mau melepas kekuasaan kita itu. Tidak boleh ada orang lain yang merampas kekuasaan itu. Nah, disinilah sudah kerasukan kekuasaan, ya. Nah, jadi rupanya ini dialami oleh Saul. Ya. Padahal rakyat membela kepada Yonatan. Di dalam 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal 14 ayat ke-45. Tetapi rakyat berkata kepada Saul, masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapat kemenangan yang besar di Israel. Jauhkanlah yang demikian demi Tuhan yang hidup, sehelai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dia melakukannya hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan sehingga ia tidak harus mati. Jadi rakyat membela kepada Yonatan dan Yonatan sendiri tidak mengalami kematian. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, ya, lepas dari hukuman mati, ya. Kita yang orang percaya juga lepas daripada kematian kekal, dan kita juga menjadi manusia yang lama itu sudah tidak lagi berfungsi, ya. Yang ketiga, manusia lama kita tidak berfungsi. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 6 dan 7. Roma pasal 6 ayat 6 dan 7 bunyinya demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Puji Tuhan, ya. Jadi pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, kita yang percaya dan menerima dia, dosa-dosa kita diampuni. Kenapa? Karena kematian Yesus itu untuk pengampunan dosa. Apabila kita percaya kepada dia, maka semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus, ya. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Maut yang dimaksud di sini adalah kematian kekal. Ya, sebagai manusia yang masih hidup di atas muka bumi, kita harus mengalami kematian secara jasmani. Sebab jasmani kita tidak bisa masuk ke sorga. Harus mengalami kematian. Kita hidup dengan jasmani sekarang ini tidak bisa masuk ke sorga. Harus mengalami kebaktian. Nah, setelah kita mati, waktu Yesus datang pada kali yang kedua, di awan-awan, kita yang mati sudah di dalam kubur, itu dibangkitkan. Mungkin barangkali kita akan berkata, mungkin sudah tidak ada tulang-tulangnya.
Iya, betul. Ada yang sudah ratusan tahun, barangkali tulang-tulangnya sudah habis. Tapi oleh kuasa Allah pada waktu itu, Dia bangkitkan kita dari kematian, dari kuburan. Memang ada kegemparan nanti suatu kali. Ya, ada satu kegemparan nanti yang terjadi. Orang-orang mati di dalam Tuhan akan bangkit. Dan baru kita yang masih hidup diubahkan dulu. Kita akan terbang bersama-sama menyongsong Yesus di udara. Ya, dan seterusnya kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu sangat berbahagia kita orang-orang yang percaya. Manusia lama kita mati menurut Roma pasal 6 ayat 6 sampai 7. Tubuh dosa kita hilang, lepas dari perbudakan dosa dan meninggalkan kehidupan kita yang lama. Yopisiloi bukan yopisiloi yang lama. Harus yopisiloi yang baru. Itulah yang sudah mengalami pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua. Saya akhiri saja khotbah pada pagi hari ini. Dan saya mengajak mari kita semua berdoa kepada Tuhan. Kami datang lagi kepadamu Bapa. Terima kasih untuk pemberitaan firman Allah pada pagi hari ini. Kami sudah mendengar bagaimana umat-umat-Mu yang diancam menerima ancaman dari penguasa-penguasa dunia ini. Tetapi Engkau membela mereka. Engkau membela Daniel. Engkau membela Sadrak, Mesak, Abednego. Umat-umat Tuhan yang lain yang tinggal di Babilonia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau memberi hikmat kepada umat-umat-Mu. Sehingga umat-umat-Mu bebas dari ancaman itu. Terima kasih Tuhan. Kami mengakui kami masih hidup di dalam daging ini. Tetapi sebagaimana Engkau sudah bebaskan umat-umat-Mu waktu mereka berada di Babel. Tuhan, kematian Yesus Kristus juga untuk membebaskan akan dosa-dosa kami. Dan kami tahu Tuhan, kami akan memiliki tubuh yang dibaharui. Dan kami tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kami sudah meninggalkan kehidupan yang lama. Dan hidup yang baru sudah ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau mengerti hal ini. Supaya kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan di dalam menghadapi segala tantangan hidup di atas muka bumi ini. Biarlah Kristus yang ada bersama-sama dengan kami. Sampai nafas kami yang terakhir. Bahkan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya umat-umat-Mu tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah sekarang saudaraku yang kekasih, turunlah ke atas-Mu. Berkat, kasih sayang dan pemeliharaan dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai pagi ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kembali. Haleluya. Semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua.